Berapa kali aku angkat tangan, tapi pikiranku kemana-mana. Berapa kali aku bilang Engkau Tuhan, tapi aku tetap pegang kendali. Firman-Mu itu hidup berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Jangan cuma hibur aku Tuhan, tembus aku, buka semua yang aku sembunyikan, bahkan yang aku sendiri takut lihat. Aku kira aku ikut Engkau, tapi Engkau berkata, kenapa panggil aku Tuhan, tapi tidak lakukan apa yang aku bilang? Tuhan, ternyata ini bukan soal lemah, ini soal aku memilih tidak taat. Awas Anda. Engkau berkata, siapa tidak memikul salib tidak layak mengikuti aku. Tuhan, ini berat karena aku mau hadirat-Mu, tapi tidak mau harga. Aku mau berkat, tapi lari dari salib. Engkau berkata, bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan, aku capek pakai kata proses untuk tutupi pemberontakan. Aku capek bilang dipulihkan, padahal aku masih keras. Hari ini jangan sembuhkan aku dulu, hakimi dulu yang tidak beres di dalamku. Jangan tenangkan aku dulu, hancurkan yang palsu dalam aku. Ya. Engkau berkata, yang aku kasih aku tegur. Tuhan, kalau Engkau diamkan aku, itu yang paling mengerikan. Jadi hari ini jangan lepaskan aku, robek semua topengku, cabut semua alasanku, bawa aku kembali ke kasih mula-mula. Karena Engkau berkata, kamu sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Tuhan, bukan aku tidak merasa, aku hanya sudah menggantikan Engkau dengan diriku sendiri, dengan keinginanku, dengan hal-hal yang lebih aku cintai daripada Engkau. hari ini aku tidak cari rasa, aku cari kebenaran. Aku tidak cari nyaman, aku cari kekudusan. Aku tidak cari dihibur, aku mau diubahkan. Tuhan Yesus, kalau harus dibangun kembali, runtuhkan dulu yang lama. Kalau aku mau hidup dalam-Mu, aku harus melepaskan hidupku yang lama. Bukan tubuhku Tuhan, tapi manusia lamaku, egoku, dosaku, keinginanku. Karena Engkau berkata, jika benih tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji. Ini bukan kematian tubuh, ini kematian manusia lamaku, supaya aku hidup bagi-Mu. Tuhan, Aku mau bukan cuma tersentuh, tapi diubahkan. Ciri Anda hari ini tanpa musik, tanpa suasana, hanya Engkau,
Haleluya. yang sebenarnya. Shalom menuin hati, shalom. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu hari lagi kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan puji syukur bagi namanya kita sudah sampai di kitab Nehemia. Kita akan membahas tentang kitab Nehemia secara global. Peristiwa apa yang terjadi, bagaimana secara akademisnya. Nah Bapak Ibu, biasanya kalau Bapak Ibu tentang pengantar perjanjian lama ada dapat di STT, Sekolah Tinggi Teologi ya. Tetapi ini saya bagikan sebagai pengetahuan untuk Bapak Ibu semuanya ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sebelum kita membahas tentang kitab Nehemia kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan, tolong hamba-Mu, terjemahkanlah firman ini. Karena hamba tahu di luar Engkau hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu dan apa yang menjadi pembelajaran kami di dalam ruang lingkup kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kepada hamba karunia berkata-kata hikmat dan pengetahuan tentang firman-Mu. Buat kami mengerti, ajarkan kami, nyatakan kesalahan kami, biar kami perbaiki kelakuan kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Engkau berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, biar kami paham tentang isi kebenaran firman Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita nikmati satu lagu kembali ya. Tuhan Yesus memberkati. Walau gunung tak Tawaku berbeda. Platinum, promo hari ini, beli 2 gratis 1, cuma beli di Shopee Official Store. Karena cintamu, kami ada hari ini. Sekalipun di hidup kami, gunung itu belum berpindah. Masalah kami mungkin masih ada. Tapi kami ingat salib Tuhan. Itu bukti cinta terbesar bagi kami. Sehingga di dalam lembah kekelaman kami tetap bersuka cita. Karena kami tahu Engkau setia. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang setia. Dia setia, Dia setia. Mungkin jiwaku bertanya hari itu, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Mungkin kami lewati tangisan hari ini Tuhan. Melewati tangisan, rasanya sesak di dada kami Tuhan. Rasa sesak di dada. Namun ketika kami lihat salib-Mu, iman kami berkata yang lain. Imanku berkata,
Tuhan berkuasa. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja. Amin. Meski mata ku tak melihat, angkat tanganmu katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh, Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Amin. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun ku dalam lembah gelap, entah mengapa asal Kau di sampingku. Walau masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. kami percaya Kau tak pernah meninggalkan, tak pernah melepaskan kami. Kau bersamaku walau di dalam gelap, walau ku belum menerima jawaban. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita nikmati pembelajaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu silakan buka kitab Nehemia-nya ya, Bapak Ibu. Ya, menurut Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang kitab Nehemia, pokok apa yang dibahas? Ya, sebentar saya akan buat slideshow-nya. Oke. Sejarah dan latar belakang dan pesan teologis daripada kitab yang namanya Nehemia. Oke, Bapak Ibu kita akan lihat. Ya, konteks dan pendahuluan mengenai latar belakang sejarah dan tujuan penulisan daripada kitab Nehemia ini Bapak Ibu. Ya, penulis secara tradisional diyakini ditulis oleh Nehemia langsung. Jadi Bapak Ibu saya mau sampaikan bahwa sebagian besar daripada pemimpin, hakim-hakim, bahkan nabi daripada Bani Israel itu semuanya bisa baca, bisa tulis. Ya, Allah kita tidak pernah membuat mujizat orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tiba-tiba menurunkan kitab suci. Ya, bagaimana kita bisa mengerti kalau kita tidak bisa membaca? Shalom, Bunda Yuliana. Ya, rata-rata dan sebagian tradisional, secara tradisional diyakini dinulis oleh Nehemia itu sendiri, berdasarkan catatan sudut pandang orang pertama lalu dikompilasi oleh Ezra. Penerimanya siapa? Penerimanya ditujukan kepada komunitas Yahudi pasca pembuangan yang telah kembali ke Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, kejadian Mei 1948 sebelumnya sudah pernah terjadi di zamannya Nehemia dan Ezra. Selama kurang lebih berapa? 70 tahun. Bapak Ibu bayangkan. Ya, Bani Israel kembali lagi kepada Yerusalem. Namun hidup dalam kondisi kota yang runtuh dan rentan akan diserang. Nah, latar waktunya adalah
Peristiwa ini terjadi di sekitar tahun 445 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Raja Artasta dari Kekaisaran Persia. Ya, makanya Bapak Ibu, kita tuh perlu memahami tentang sejarah. Bagaimana tentang Allah yang benar? Bagaimana kok munculnya banyak agama? Kok munculnya banyak istilah dewa-dewi dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tanpa kita sadari bahwa keyakinan kita ini akan sesuatu hal itu sempatnya diwariskan daripada orang tua. Nah, metode ini juga sama seperti yang namanya Allah Israel kepada Bani Israel. Bani Israel menyampaikan itu kepada keturunan-keturunan mereka untuk menyembah yang namanya satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, makanya Bapak Ibu, semua surat ini, semua dari Alkitab ini selalu berbicara tentang umat Tuhan. Tidak pernah tidak berbicara tentang umat Tuhan. Yang menjadi fokus Alkitab yang kita punya ini selalu berbicara tentang siapa Bapak Ibu? Umat Tuhan. Ya, umat Tuhan yaitu Bani Israel awalnya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan ada umat Tuhan gitu ya, tiba-tiba muncul ada seorang nabi yang bukan dari umat Tuhan, Bapak Ibu hati-hati. Ya, itu nabi-nabi palsu. Bapak Ibu, paham ya? Paham ya? Karena semua Alkitab kita itu selalu mencatat tentang nabi-nabi Tuhan. Alkitab kita selalu mencatat tentang umatnya Tuhan. Ya, dan nabi-nabi ini tidak pernah membahas bagaimana cara kamu pipis, bagaimana cara kamu cebok. Itu tidak pernah. Tetapi semua umat Tuhan, nabi-nabi Tuhan selalu memperingatkan umat Tuhan untuk kembali kepada hukum-hukum Allah dan ketetapan-ketetapan Allah. Nah, peristiwa ini pun juga terjadi Bapak Ibu selama Bani Israel di masa pembuangan. Shalom. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan pada saat Mei 1948, pada saat Israel merdeka, peristiwa apa yang terjadi Bapak Ibu? Israel itu diserang, Israel itu diperangi. Ya, makanya muncul yang namanya Perang Yom Kippur. Makanya dikeroyok negara Arab. Nah, kejadian Mei 1948 sampai 1968 itu terjadi di zaman ini juga. Jadi pada saat Bani Israel itu balik ke Yerusalem, itu diperangin, ada orang yang nggak suka. Makanya kenapa Ezra pada saat Ezra membangun yang namanya pembangunan Bait Suci Salomo yang kedua kalinya, satu alat tukang, satu alat perang. Gitu Bapak Ibu. Ya, paham ya sampai sini ya Bapak. Latar belakang sejarahnya adalah setelah 70 tahun pembuangan di Babel, umat Yahudi perlahan mulai kembali ke Yerusalem. Setelah 70 tahun, Bapak Ibu bayangkan. Ya, balik lagi ke Yerusalem. Kira-kira 1948, kira-kira sebelum 1948, kira-kira berapa tahun ya Israel hilang dari tanahnya? Ya, ini balik lagi Bapak Ibu. Balik mana? Ya, peristiwa yang pada zaman Ezra dan Nehemia ini itu terjadi pada tahun 1948 Mei. Orang-orang Israel balik lagi ke tanah perjanjiannya. Gitu Bapak Ibu. Meskipun Bait Suci telah direkonstruksi di bawah pimpinan Zerubabel, tembok kota Yerusalem masih berwujud puing-puing. Ketiadaan tembok ini hanya membuat kota terancam daripada serangan fisik, tetapi juga menjadi aib secara moral dan spiritual. Nah, makanya Bapak Ibu, kota Yerusalem itu dari dulu diperebutkan. Kota Yerusalem itu selalu menjadi bahan rebutan. Ya, ada muncul yang namanya Raja Salahuddin, Bapak Ibu. Bapak Ibu cantik cek sejarahnya tentang sejarah Raja Salahuddin. Seorang raja yang pintar politik dan pintar berperang gitu ya. Dia juga berusaha untuk menaklukkan Yerusalem. Hanya Raja Salahuddin bertarung dengan yang namanya Raja Richard dari Inggris. Ya, muncul yang nama istilahnya perang salib. Muncul yang namanya istilahnya itu pangeran salib dan sebagainya dan sebagainya. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, jadi sejarah kota Yerusalem itu menjadi sejarah kota yang paling banyak diperebutkan, kota yang paling banyak diserang, kota yang paling banyak dihancurkan, Bapak Ibu. Apa? Yerusalem. Ya, kok begitu? Itu tempat di mana tabut perjanjian berada. Ya, sampai nanti ini akhir zaman,
Yerusalem itu tetap akan jadi bahan rebutan, Bapak Ibu. Ya, mendengar berita ini Nehemia itu seorang juru minuman Raja Persia, terbeban kuat untuk kembali dan memulihkan kota. Ya, kalau sekarang siapa? Benyamin Netanyahu. Bapak Ibu saya kasih tahu ya, Benyamin Netanyahu itu tidak sendiri loh. Ada tokoh-tokoh penting di belakang layar yang sangat berfungsi, yang sangat-sangat mendominasi pemulangan daripada orang Israel untuk balik ke tanah perjanjian. Ya, masa-masa di pembuangan seperti di Amerika, di mana mereka akan tetap pulang ke Israel. Makanya Bapak Ibu, mereka selalu mencari DNA-nya orang-orang Israel, mencari 12 suku Israel untuk dibawa pulang ke tanah perjanjian mereka. Ya, dan semua ini penggenapan ayat. Bapak Ibu coba cari nonton sebuah film ya, yang menceritakan kisah bagaimana ada orang-orang tertentu, orang Eropa sana, orang Barat sana, berusaha membantu memulangkan orang Yahudi sampai ke tanah perjanjiannya. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau orang Israel atau orang Yahudi pada saat mereka sampai ke tanah perjanjian itu, mereka cium itu tanah. Ini tanah yang untuk umat Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, ya, selalu Bani Israel menjadi catatan utama daripada Alkitab itu, khususnya Perjanjian Lama. Karena berbicara tentang apa? Umat Tuhan. Ya, tidak ada kitab suci yang mengumpulkan banyak sejarah tentang bangsa Israel kecuali hanya Alkitab. Ya, bangsa Arab pun tidak dikumpulkan menjadi sebuah kitab suci yang membicarakan tentang bangsa Arab, itu tidak ada. Satu-satunya kitab suci yang membicarakan tentang bangsa Israel dari sejarah munculnya nama Israel, ya, aktivitas pembuangannya Israel, raja-rajanya Israel, satu-satunya kitab suci itu cuma satu, namanya Alkitab. Bapak Ibu cari sebagian banyak sejarah semua kitab suci yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satupun bangsa yang dibicarakan di sana. Hanya bangsa Israel yang dibicarakan di dalam Alkitab, kitab suci orang Yahudi. Ya, ini fakta sejarah Bapak Ibu. Ya, tidak bisa dibantah. Nah, makanya apa yang dikatakan sama Novel Baswedan, bahwa Adam itu orang Arab, itu terlalu pandai berkicau yang nggak sesuai dengan fakta. Yang penting menang ngotot, yang penting menang galak, yang penting menang bentak-bentak. Faktanya apa salah? Mana bisa membuktikan bahwa Adam itu orang Arab? Ya, kenapa kok bangsa Arab itu seolah-olah dikultuskan pengganti daripada bangsa Israel? Sama contohnya seperti Ahok itu gubernur. Dibuatlah tandingan gubernur. Gubernurnya dari mana? FPI. Israel, bangsa umat pilihan Tuhan. Dibuatlah tandingannya, yaitu Arab. Dibuatlah cerita-cerita bahwa di surga nanti pakai bahasa Arab. Kalau kamu sampai surga nanti, di surga itu pakai bahasa Arab. Nah, ini hal-hal yang berbahaya Bapak Ibu. Pembanding-pembanding yang nggak sesuai dengan fakta. Makanya Bapak Ibu saya pernah berani berkata bahwa keturunan Arab tidak pernah menghasilkan nabi yang dipilih oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena tidak ada pencatatannya. Gitu. Bapak Ibu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Makanya satu-satunya bangsa yang dicatat sebagai bangsa umat pilihan Tuhan itu cuma satu, Bani Israel. Dan ini pun dikisahkan sejarahnya bahwa Bani Israel masuk ke dalam pembuangan. Kita harus ngerti sejarah. Kita memang harus kepo sama sejarah. Supaya kita tahu berita-berita yang benar sama berita-berita yang hoak. Karena ada seorang tokoh yang mengatakan gini, buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima di masyarakat. Besarkan keunggulannya, kecilkan kelemahannya. Gitu. Besarkan kelemahannya, kecilkan keunggulannya. Bani Israel sebagai bangsa umat Tuhan itu dikecilkan. Yang dibesarkan adalah surga, nanti sampai surga pakai bahasa Arab. Itu yang dibesarkan.
Ya, satu-satunya kitab suci yang membahas tentang Bani Israel, satu-satunya bangsa yang dibahas di dalam kitab suci cuma Bani Israel. Ya, tetapi yang didengungkan apa? Bangsa Arab adalah bangsa para nabi. Itu Bapak Ibu. Jadi memang buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima di masyarakat itu betul. Betul ya. Ya. Makanya Bapak Ibu, keturunan Arab tidak pernah menghasilkan nabi yang diutus oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bapak Ibu bisa cari semua kitab suci, ada tidak pernah membicarakan tentang umat Tuhan di dalam kitabnya. Sampai kepada bangsa, sampai kepada hukum-hukum Allah yang diberikan kepada bangsa itu. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ya. Coba Bapak Ibu cek dan cari deh. Gitu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Analisis pasal per pasal. Yang pertama menjadi pembangunan tembok fisik dan pemulihan rohani umat. Ya. Doa sama patung boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Pasal 1 sampai 6 itu pembangunan fisik Bapak Ibu. Di pasal 1 sampai 2, doa Nehemia merespon krisis serta keberaniannya meminta izin Rasana Artasta untuk kembali ke mana? Yerusalem. Bapak Ibu. Ya, ini prosesnya. Nehemia memproseskannya, dia memberanikan diri sebagai juru minuman. Gitu Bapak Ibu. Di pasal 1 sampai pasal 2. Pasal yang ketiga, pembangunan tembok dimulai, terdapat pembagian tugas secara sistematis dan gotong royong antar umat. Di mana? Pasal 3. Bapak Ibu. Di pasal keempat sampai pasal yang kelima, menghadapi tantangan keras dari oposisi luar dan krisis sosial ekonomi ketidakadilan di dalam internal umat. Bapak Ibu bayangkan ya, posisi bangsa yang baru berdiri, ya itu nggak relatif semuanya sependapat. Ya, contohnya kita di negara Konoha ini Bapak Ibu. Ya, isu apa yang dimainkan? G30 SPKI. Yang akhirnya banyak jenderal-jenderal kita yang baik itu masuk ke lubang buaya. Di Bun-Bun. Mengerikan dan mengerikan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu perhatikan zamannya daripada Nehemia pada saat pembangunan fisik Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem itu dibangun Bapak Ibu. Ya, terjadi yang namanya gangguan. Sama, Mei 1948, Bani Israel merdeka, Bani Israel balik ke tanah perjanjiannya, ada saja gangguannya dari mana? Negara Arab. 5 negara Arab keroyok Israel. Dan kembali lagi, Allahnya Israel mengalahkan Allahnya negeri Arab. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantahkan. Dunia mengakui bahwa negara Arab tidak pernah menang lawan yang namanya Israel yang seuplik sekecil, seuplik sekujung kuku itu. Bapak Ibu silakan cek di Mei 1948 petanya orang Israel sama petanya orang Israel di zaman sekarang itu sudah merekah makin lama makin besar luar biasa. Kenapa? Karena Allah Israel berperang bersama dengan umatnya. Selama Allah Israel berperang bersama umatnya, berani saya katakan Bapak Ibu, Israel tidak pernah kalah perang. Sampai kapanpun. Untuk apa? Untuk melihat bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Allah negeri Israel dan bukan Allah negeri Mekah. Ya, supaya mata kita melihat, inilah the truth of the God. Inilah King of the King, Lord of the Lord. Itu cuma satu, rajanya orang Israel. Mata kita terbuka. Sejarah yang ditempo dulu, sejarah di masa-masa purbakala dulu, Bapak Ibu bisa lihat, selama Allah Israel berkenan sama umatnya Bani Israel, Allah Israel, umat Israel tidak pernah kalah perang. Mau diancam-ancam sama Iran kek, mau diancam-ancam sama K9 kek, mau ke itu kek, mau kokako kek, kakak-kakak apa dan sebagainya kek, Israel tidak pernah kalah perang. Selama Allah Israel berperang bersama umatnya, Israel sampai kapanpun tidak pernah kalah perang.
Bapak Ibu. Ya, itu hebatnya Allah kita. Allah Israel itulah Allahmu. Bapak Ibu. Sekalipun di pasal 4 dan pasal 5 ini menghadapi tentangan keras, masalah sosial ekonomi, ya, sosial ekonomi dan sebagainya Bapak Ibu, ya, masih tetap berjuang. Nyatanya dijajah Yunani Roma, betul? Ya, dalam konteks dia tidak berkenan Allah Israel tidak bersama dengan umatnya. Ya, umat Israel kalah perang karena apa? Menjauhkan diri daripada Allah Israel. Tetapi kalau Benyamin Netanyahu kembali kepada hukum-hukum Allah dan ketetapan Allah, kembali kepada perjanjian Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tidak mungkin kalah perang. Nyatanya 5 negara Arab menghadapi 1 negara kecil Israel, keok semuanya. Itu faktanya. 5 negara Arab yang gede-gede, luas daerahnya lebih gede-gede. Satu Arab aja sama Israel lebih besar Arab. Apalagi 5 negara Arab sekarang. Israel cuma seuplik begini. Menang. Secuil, Israel cuma secuil. Menang. Bapak Ibu. Ya, inilah orang yang tidak mengerti fakta sejarah. Makanya Bapak Ibu perhatikan ya. Selama Benyamin Netanyahu kembali kepada hukum-hukum Allah. Ya, kalau Benyamin Netanyahu tidak kembali kepada perjanjian Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Israel pasti kalah. Mau dari Jerman kek, mau dari Roma kek, mulai dari Yunani kek, kalah perang. Tetapi selama Israel, umat Israel kembali kepada hukum-hukum Allah, kembali kepada Taurat Musa, kembali kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Israel maupun dikeroyok sama negara Arab bersama dengan Allahnya Arab pasti keok. Pasti keok. Ya, Bapak Ibu. Nah, pasal yang ke-6, pembangunan tembok berhasil diselesaikan secara mujizat dalam waktu 52 hari meskipun banyak ancaman. Bapak Ibu, tembok itu selesai dalam waktu 52 hari. Israel merdeka Mei 1948, Bapak Ibu. Itu benar-benar merdekanya banyak mujizat. Seperti sebuah bangsa yang dilahirkan dalam 1 hari. Itu. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu cek sejarahnya, cari di Google, Mei 1948 peristiwa-peristiwa apa yang menyebabkan Israel itu bisa merdeka. Wah, itu luar biasa loh. Israel itu, Bapak Ibu, di pasal ke-6, tembok Yerusalem itu berhasil dibangun dalam waktu 52 hari. Itu banyak ancaman. Ya, makanya kenapa dikatakan di dalam 1 Petrus ya, pasal 5 ayat 8, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Sukanya ngaum, ngancam, intimidasi. Itu sudah spesialisnya iblis. Suka main ancam-mengancam. Ya, ancaman grebek. Gitu. Buat bukti-bukti palsu. Memang sukanya ngancam Bapak Ibu. Nggak boleh ibadah. Ya, sukanya main ancam-mengancam. Ini tembok yang sedemikian besar, 52 hari selesai. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Banyaknya ancaman kepada umat Tuhan, banyaknya ancaman kepada Bani Israel, tidak menggoyahkan tembok Yerusalem itu harus terbangun kembali. Hebat nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, apa yang sekarang terjadi di Israel sana? Ada tembok pemisah, bukan? Antara Israel dengan Palestina, bukan? Ya, ada tembok pemisah. Bapak Ibu tahu enggak? Suplai dari listrik kepada Palestina itu dari Israel. Suplai internet kepada orang Palestina itu dari Israel. Ya, tapi kenapa enggak bersyukur? Sudah disuplai kayak begitu sama Israel. Ya, Telkomselnya kita Bapak Ibu, itu kerjasamanya sama orang Israel. Kalau kamu mau boikot produknya Israel, kamu enggak pakai internet. Enggak bisa kamu main TikTok. Ya, apalagi Telkomsel yang 100.000 itu.
per bulan. Dapat wifi cepat itu. Ya, teknologinya dari mana? Ya, Bapak Ibu cari tahu sendiri aja deh. Ya, jangan saya yang ngomong. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ini bukan untuk mengagungkan bangsa Israel. Bukan. Tetapi ini untuk mengagungkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang memilih yang namanya Israel menjadi bangsa umat pilihannya. Dan semua nabi dikirim ke sini. Ya, makanya perjanjian lama selalu tidak pernah lepas dari Bani Israel, tidak pernah lepas dari rumah Tuhan, tidak pernah lepas dari nabi-nabi. Bapak Ibu, nabi-nabi semuanya kemana? Israel. Semuanya kemana? Bangsa Yahudi. Ya, supaya bangsa di sekelilingnya itu melihat bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Allahnya Israel. Bukan Allah negeri Mekah, Bapak Ibu, bukan. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Di pasal yang ke-7 dan ke-8, pencatatan silsilah umat. Nah, kembali dicatat secara silsilah. Nah, kalau teman-teman kita ke sebelah mencatat secara silsilahnya, sedetil ini enggak. Sampai Alkitab itu mencatat ini memperanakan ini memperanakan ini memperanakan ini memperanakan ini memperanakan ini memperanakan ini. Ya, dan memang ada kemiripan dengan teman-teman kita di suku Batak. Kalau marganya itu marga apa gitu ya, Manulang gitu, sama Sembiring gitu. Wah, ini apa namanya? Apa sih namanya itu ya? Tulangnya atau apanya gitu. Mereka tuh sudah saling mengerti dari situ. Sama dengan Bani Israel, Bapak Ibu. Ya, pada saat ini suku Yehuda, oh ini suku Lewi, oh ini suku apa? Mereka saling baku tolong. Gitu. Makanya di pasal 7 ayat yang ke-8, pada saat Bani Israel pulang ke tanah perjanjian, Bapak Ibu, itu silsilah pencatatan silsilah umat lagi. Dicatat lagi silsilahnya. Ya, sensus penduduk lagi. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya kenapa sensus itu penting, silsilah itu penting untuk mereka tahu mereka dari suku mana. Dari 12 suku orang Israel, dia itu dari suku mana. Supaya marga sukunya ini tidak pernah lepas. Semua pencatatan-pencatatan ini semua ada dasarnya Bapak Ibu. Pertanyaannya, kitab suci mana yang mencatat sejarah silsilah itu sampai detail kalau bukan Alkitab? Ya. Yang ngaku-ngaku sebagai kitab penyempurna banyak hal, itu tidak pernah mencatat silsilahnya. Oleh Imam Ezra dan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Ngelek ya? Enggak tuh, di sini enggak ngelek. Enggak Bunda, enggak ngelek Bunda. Ya, di pasal yang ke-7 sama ke-8, Shalom Budian. Ya, pembacaan hukum Taurat oleh Imam Ezra dan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Satu-satunya bangsa yang dibuatkan hari raya cuma Israel. Bapak Ibu, cuma Israel. Ya, apakah bangsa Yaman, bangsa Iran dikasih yang namanya hari raya sama Tuhan? Enggak. Bangsa Arab pun enggak dikasih hari rayanya apa. Ya, tetapi Allah kita membangun yang namanya hari raya Pondok Daun kepada siapa? Bani Israel. Makanya Bapak Ibu baca kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu perhatikan nih, itu ada hari rayanya. Ada festival-festivalnya. Ya, ini yang dilakukan. Di pasal 7 sampai 8, pembacaannya apa? Hukum Taurat. Satu bangsa harus mendengar tentang hukum Taurat. Gitu Bapak Ibu. Ya. Di pasal 9 sampai 10, pengakuan dosa secara nasional, doa syafaat panjang, dan pembauran perjanjian umat dengan Allah. Jadi bangsa Israel itu tidak punya banyak keyakinan sebenarnya pada awalnya. Ya, Bani Israel itu tidak punya agama pada awalnya. Gitu loh Bapak Ibu. Kata agama itu terupdate.
Ya, kata religion ini akhirnya terupdate dari zaman ke zaman, muncullah istilah agama. Tetapi pada zamannya Ezra ini, Bapak Ibu, ya, itu tidak pakai kata agama, tetapi mereka menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi Allah kita, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub tidak pernah membangun keagamaan. Karena Bani Israel hanya satu penyembahannya, itu hanya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak ada yang lain. Satu bangsa itu. Kayak gitu. Tidak seperti sekarang. Israel ada yang agamanya Kristen, Israel ada yang agamanya Islam, Israel ada yang agama ini, itu, dan sebagainya. Tetapi di zaman Ezra itu tidak ada. Mereka hanya satu keyakinan, itu kepada hukum Taurat Musa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Deal, selesai, tidak ada yang lainnya. Ya. Di pasal 9-10 ini adalah pengakuan dosa secara nasional, dan doa syafaat panjang, dan pembaruan perjanjian umat dengan Allah. Ya. Bangsa mana yang punya perjanjian dengan Allah? Bangsa Arab punya perjanjian dengan Allah? Tidak ada. Tidak ada. Hanya Bani Israel. Itu loh Bapak Ibu. Makanya saya tuh heran kalau ada satu bangsa yang didengung-dengungkan gitu, seolah-olah mau menandingi bangsa Israel, umat pilihan Tuhan gitu loh. Seolah-olah menjadi tandingannya begitu. Ya, sama seperti Pak Ahok gubernur, muncul yang namanya gubernur baru dari FPI. Untuk nandingi gubernur-gubernuran. Main gubernur-gubernuran. Kayak gitu-gitu tuh loh Bapak Ibu. Ya, ini dicatat dengan jelas. Ya. Karena sudah kawin campur ya. Iya, kawin campur. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Makanya kenapa Ezra itu begitu penting. Ya, ada yang namanya pengakuan dosa secara nasional. Doa syafaat panjang dan pembaruan perjanjian umat dengan Allah. Ada pembaruan perjanjian di sana. Di pasal 11 sampai yang ke-12 berbicara tentang apa? Upaya pemukiman kembali. Ada repopulasi. Ada pengembalian populasi ke tanah Israel. Penduduk ke Yerusalem serta perayaan besar dedikasi tembok kota. Kembali. Ya, Mei 1948 ini Bapak Ibu, itu untuk kedua kalinya. Cuma tempo waktunya lebih lama. Di zaman Nehemia sama Ezra ini 70 tahun. Tetapi Mei 1948 sampai ke bawah itu lebih daripada 70 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, di pasal yang ke-13 itu berbicara tentang apa? Reformasi akhir Nehemia. Penegakan hari Sabat, larangan pernikahan campur. Tuh. Ya, saya kasih tahu ya. Larangan pernikahan campur dan pemulihan sistem bait suci. Gara-gara pernikahan campur inilah Israel menjadi banyak agama. Pada sejatinya Israel tidak punya banyak agama. Hanya satu yang mereka sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Hukum-hukum Allah itu tanah. Hukum-hukum itu adalah Taurat Musa. Selesai. Gara-gara kawin campur, Bapak Ibu, banyak agama, banyak kepercayaan. Ya, nikahnya sama siapa? Bangsa di sekelilingnya orang Israel. Didatangkanlah Hubal akhirnya. Itu. Mulailah dikenalkan yang namanya dewa kesuburan. Dewi kesuburan. Maka bentuknya kayak Virgi. Ya, seperti alat reproduksinya wanita. Dicium-cium. Karena itulah Dewi kesuburan. Melambangkan kelahiran. Gitu loh Bapak Ibu. Nah makanya di pasal 13 dikatakan reformasi akhir Nehemia. Penegakan hari Sabat. Larangan pernikahan campur. Dan pemulihan sistem bait suci. Ya pengertiannya gini loh. Jangan pernah menikahkan anak-anak laki-lakimu dengan anak perempuan yang penyembahannya tidak kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jangan nikahkan anakmu itu yang tidak penyembahannya kepada Yesus Kristus Tuhan Allahmu. Itu loh maksudnya Bapak Ibu. Jangan sampai ada kawin campur. Kalau enggak generasi di bawahnya rusak.
tak jamin rusak itu. Ini perkawinan campur nih bahaya. Cuma kita nggak pernah sadari kan. Ya, baru nanti kesaksianku, aku nikah dengan penyembah Allah yang negeri yang ada di padang gurun. Aku nggak boleh baca Alkitab. Aku sembunyikan Alkitabku di gudang. Kalau aku baca Alkitab, aku dibentak. Aku diancam. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu. Bapak Ibu. Ngeri enggak? Ya, kawin campur ini berbahaya. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anakmu, Bapak Ibu? Atau jangan-jangan kalian sendiri kawin campur? Gitu. Ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin, amin. Ya, makanya Bapak Ibu saya katakan gini loh. Sebagai orang tua, sekalipun era zamannya berbeda, tapi jangan terlalu kemodernisasi, Bapak Ibu. Saya mau sampaikan gini, kamu punya anak laki-laki dan perempuan, kamu doakan. Ya, kamu doakan supaya perkawinan mereka perkawinan yang baik. Shalom, shalom Bang Chandra. Doakan, jangan lepas tangan. Ya, sekarang zamannya anak cari sendiri. Bapak Ibu cari-cari sendiri itu kacau. Hancur lebur. Ya, coba pelajari dari Ruben Onsu sama Sarwenda. Apa yang terjadi sekarang? Lydia Kandau sama suaminya, apa yang terjadi sekarang? Jangan kawin campur, Bapak Ibu. Saya kasih tahu. Bahaya. Ya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gitu Bapak Ibu. Nah, kamu sebagai dari orang tua, jangan lepas tangan dengan pernikahan anakmu. Ya, carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Jangan khawatir dan takut masalah kamu di umur. Ya, kalau kamu di umur kamu sudah 36, 37 dan sebagainya dan sebagainya. Ya, lebih baik kamu takut akan Tuhan. Karena anak Tuhan, Tuhan itu punya anak laki-laki dan anak perempuan itu segudang. Ya, kamu tidak akan pernah kehilangan. Tuhan itu tidak pernah kekurangan laki-laki buat kamu. Tuhan itu tidak pernah kekurangan perempuan buat kamu. Gitu. Bagaimana kalau sudah terlanjur, Pak? Apakah diceraikan? Tidak. Jangan gampang main cerai aja. Itu pilihanmu, itu konsekuensimu. Apa yang kamu harus lakukan? Berdoa. Berlutut dan berdoa. Tuhan, apa yang harus aku buat? Gitu. Bukan solusinya perceraian langsung. Inilah makanya pasal ini ada reformasi. Ya, yang menjadi problemnya kita tuh begini loh. Yang jadi problemnya kita begini. Ya, akhirnya anak kita jatuh cinta sama orang Katolik. Orang Katolik itu bukan Kristen. Dia tidak nyembah Yesus, dia nyembahnya Maria, tidak dikasih nikah. Yang beda itu bukan penyembahannya, yang beda itu doktrinnya. Jadi kalau anakku nikah sama orang Katolik nggak apa-apa, tetapi diarahkan kembali kepada Alkitabiah. Ya, kembali kepada kata Alkitab seperti apa. Itu yang benar. Wah, anak saya nikah sesama GBI aja. Kalau nggak GBI nggak boleh laku, salah kaprah. Betul kita cari seimbang, kita betul cari yang sepadan. Ya, tetapi penyembahannya itu harus kepada Yesus Kristus Tuhan. Gitu loh. Mau KTP-nya Kristen Protestan, mau KTP-nya Kristen Katolik, masa bodoh. Mau GBI kek, mau GPDI kek, mau GKSI kek, mau GSKI kek, mau GKY kek, mau GSJA kek, mau GSJS kek, masa bodoh. Yang penting hidupnya untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, bukan dipaksanya anak-anak remaja kita, anak pemuda-pemuda kita dinikahkan di satu gereja. Beranak pinak di gereja, pokoknya di gereja itu terus. Itu namanya kita tidak mengikatkan umat Tuhan kepada Tuhan, kita mengingatkan umat Tuhan kepada organisasi gereja kita sendiri.
Gitu loh. Ya, yang menjadi salah kaprahnya kita adalah di dalam perkawinan ini, anak-anak muda ya, kamu harus setia sama Tuhan Yesus. Bagaimana kamu bisa setia sama Tuhan Yesus kalau kamu tidak setia pada gereja Tuhan? Salah kaprah. Gitu loh. Penempatan ayatnya itu salah kaprah. Yang kamu harus lakukan itu adalah setia dengan Kristus, setia dengan firman-Nya. Bukan masalah denom gerejanya. Gitu. Ya, ini yang pernah terjadi Bapak Ibu. Nikahnya disuruh satu gereja, anaknya di gereja itu, sampai punya cucu pun di gereja itu. Gitu. Terus kalau pindah gereja, kau tidak setia sama Tuhan, kau murtad. Loh, rohnya nyembah Yesus. Ya, hanya wadahnya yang berbeda. Kenapa diserang? Rohnya tuh nyembah Yesus tuh. Dia mendapatkan makanan firman yang tiba-tiba benar-benar membuat dia berubah dalam hidupnya seperti Kristus. Kenapa kau serang? Berarti kau punya kepentingan. Bukan kepentingan Kristus yang kau cari, tetapi kepentingan denom yang kau cari supaya tidak kehilangan jemaat. Ini problem. Ya, saya mau kasih tahu kepada semua umat Tuhan di sini. Anakmu penyembah Kristus, ajarkan dia hidup seperti Kristus. Supaya dia dapat pasangan hidup yang seperti Kristus. Ukuran yang kamu ukurkan kepada anakmu itu akan diukurkan kepadamu. Kalau kamu mengukurkan anak gadismu, kamu mengukurkan anak laki-lakimu hidup takut akan Tuhan, kamu dikasih Tuhan sesuai dengan ukuran yang kau kasih. Jangan kamu minta anak yang hidup takut akan Tuhan, kamu sendiri nggak dapat takut akan Tuhan. Nggak sepadan. Makanya kenapa Tuhan berkata kepada Adam, ya, kuberikan kamu seorang penolong yang seimbang dan sepadan. Kamu mintanya hidupnya takut akan Tuhan, jujur, setia. Lah kamu sendiri tidak setia sama suamimu kok. Kamu tidak setia sama istrimu kok. Terus kamu mengajarkan kesetiaan kepada anakmu. Halo. Itu namanya ajaran sama praktek kajek angin. Utara selatan. Justru kamu harus didik anak-anakmu takut akan Tuhan supaya dapat suami yang takut akan Tuhan. Kamu didik anak laki-lakimu yang takut akan Tuhan supaya kamu dapat istri yang takut akan Tuhan. Kenapa? Ukuran yang kamu pakai untuk ukurkan itu akan diukurkan kembali. Sekarang bagaimana ukurannya? Anakku dapat pasanganku. Dari mana? Dari gereja GPDI. Aku kan GPI kok. Aduh, aku kan penatua kok. Tapi kok dia pacaran sama orang GPDI kok. Aku kan penatua. Pokoknya kok dia harus nikah di gereja GPI. Loh, kok ngono? Itu kan gengsimu seorang penatua. Jangan bawa gengsi itu kepada pernikahan anakmu. Dia mau nikah di GPDI, enggak urusan. Kamu mau penatua kayak, kamu mau pendeta kayak, mau pekerja apapun kayak, nggak ada urusan. Yang penting anak ini dapat pasangan yang hidup takut akan Tuhan sekalipun beda gereja. Dia bertemu di gereja GPDI, kamu di GBI. Aduh, malu aku sama jemaat. Apa kata jemaat? Lo kok malu sama jemaat? Lo kata jemaat apa nanti? Lo kok kamu jadi kayak Saul? Kalau aku nggak bakar korban ini, orang-orang pergi ninggalkan aku. Loh kok gitu? Kamu malunya sama Tuhan. Makanya kalau kita berorganisasi di dalam pelayanan, kamu harus punya kepentingan kerajaan surga. Kepentingan kerajaan surga adalah anakmu mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Apapun gerejanya, seremoninya mau kayak gimana nggak ngurus. Mau pemberkatan di gereja mana nggak ngurus. Yang penting aku sudah menggenapi kepentingan kerajaan surga, aku sudah melatih anakku hidup takut akan Tuhan, dia dapat pasangan yang takut akan Tuhan, sekalipun aku pendeta, sekalipun aku penatua, sekalipun aku punya jabatan tinggi di gereja organisasiku, kalau dia diberkati di gereja lain, tidak urusan. Gitu loh Bapak Ibu.
Ya, makanya saya kasih tahu Bapak Ibu ya, jangan pernah batasi anak-anak gadismu dengan anak-anak putramu hanya harus satu gereja untuk punya pasangan itu. Jangan batasin itu. Saya kan penatua, nggak urusan. Kamu mau penatua kayak mau gembala sidang kayak. Jangan ngomong sama anakmu, emangnya di gereja ini kekurangan stok perempuan apa? Emangnya di gereja ini kekurangan stok laki-laki apa? Loh kok gitu? Jangan deh ya, jangan deh ya. Nggak boleh. Gitu loh. Saya di Baliko di mana yang dekat sama kosku, di situ aku ke gerejaku, nggak apa-apa. Ya daripada pusing cari jauh-jauh, ya udah di situ. Gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu gini loh ya, tangan kanan tuh nggak pernah bersaingan dengan tangan kiri. GPDI itu nggak bersaingan sama GBI. Bukan banyak-banyakan buka cabang pembantu. Ya, gereja cabang pembantu. Nggak begitu konsepnya. Gereja itu bukan bank yang harus ada cabang pembantunya. Ya, tetapi di dalam gereja ini kita kenal Tuhan. Kita diajari melayani. Kita diajari hidup yang berkenan sama Tuhan. Itu fungsi gereja. Gereja tidak mengikatkan kamu pada organisasi, tetapi gereja mengikatkan kamu kepada Kristus Yesus lewat organisasi kegerejaan. Ya, makanya gereja nggak boleh saingan. GBI saingan sama GPDI, GPDI nanti saingan sama Mawar Syaron nanti saingan sama siapa? Loh, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri nggak pernah tuh saingan. Ngapain kita saingan? Ya, sesama hamba Tuhan saingan. Ngapain saingan? Yang ada saingannya apa? Apologet di TikTok. Saingan. Saingan apa? Bongkar. Mata pisau dibongkar. Ternyata dia pernah bercerai. Ternyata dia tidak memperlakukan istrinya. Terus nanti dibongkar lagi. Redda. Ya, Redda dibongkar. Sama siapa? Pak Bom. Dibongkar semua, dibongkar. Nanti Pak Bom dibongkar. Ijazah pendetanya palsu. Lo saingan kok bongkar-bongkaran masa lalu loh. Ditampilkan di TikTok biar semua dunia melihat. Waduh, mau gimana ini? Anak Tuhan loh. Buset. Ya, malah bongkar-bongkaran itu. Yang harus kita lakukan reformasi. Kekristenan kita tuh harus direformasi. Ya, supaya kita tidak punya doktrin yang salah. Supaya kita tidak punya dogma yang salah. Jangan memaksakan anakmu nikah dari satu gereja. Gitu loh, Bapak Ibu. Jadi kalau anak gadismu suka sama teman Katolik, anak gadismu suka sama orang GBI, anak gadismu suka sama GPDI, enggak apa-apa. Yang penting anakmu cinta Tuhan. Yang penting anakmu menyayangi Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwanya. Dan anakmu melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan suruh. Udah. Gitu loh. Kok malah dipusingin organisasinya itu loh. Terus nanti pesta pernikahannya gimana? Diberkati di gereja mana? Gitu. Saklek-saklekan. Orang tua saklek-saklekan. Nih. Kalau tidak mau diberkati gereja saya, nggak ada pernikahan. Buset. Aduh, Tuhan gue tolong. Ya, harus di gereja ini nikahi. Gitu. Kalau nggak mau di sini, nggak ada pernikahan. Astaga Tuhan. Ya, terutama dari keluarga kadang-kadang pihak perempuan. Ya, untuk pihak laki-laki ngalah. Nggak mesti diberkati gereja pun nggak mesti. Memang secara idealisnya itu di gerejanya yang cowok. Gitu. Idealisnya di gerejanya yang cowok. Kalau kamu diberkati sama yang di gerejanya cewek, wah nggak punya harga diri. Nggak usah peduli masalah itu. Yang penting kamu nikah. Bawa gadis itu, hidupi gadis itu. Ya, garap sampai maksimal, sampai punya anak. Rawat istrinya, rawat anaknya, rawat ibunya. Udah gitu. Nikah di pantai nggak apa-apa. Boleh. Ya, pemberkatannya di gereja, resepsinya di pantai, nggak apa-apa. Gitu loh Bapak Ibu. Yang mengherankan lagi kita sebagai orang tua, gengsi dong kalau nggak ada nikah besar.
Kamu nikah itu bukan untuk show pesta-pesta besar, weh. Kamu nikah itu, anakmu kamu nikahkan, itu untuk menggenapi rencana Tuhan dalam pernikahannya. Nggak mesti nikah gede-gede, weh. Gengsi kalau nggak gitu. Aduh, itu nggak ada esensi, weh. Esensinya adalah anakmu sama mantumu, perjalanan pernikahannya bahagia. Gitu loh. Kenapa harus dipaksakan pesta besar? Gitu loh Bapak Ibu. Kita ini harus bertobat. Pendeta pun harus bertobat. Saya pun harus bertobat. Ya, doa. Bunda-bunda, itu anakmu. Bukan anak pendetamu. Kamu nggak bisa pasrahkan anakmu tuh semuanya kepada pendeta atau hamba Tuhan. Nggak itu. Ya, terus saya mau kasih tahu ya buat pendeta ya, hamba Tuhan. Jangan ngejar tarif gitu loh. Ya, memang secara etikanya kita hamba Tuhan, secara etiknya kita dapat persembahan kasih. Tapi jangan tentukan 5 juta gitu loh. Ya, kamu bebani 5 juta kepada pasangan yang baru nikah ini. Hati nuranimu di mana? Sebagai hamba Tuhan. Kamu matok angka 5 juta tuh dasarnya di mana? Malu dia pendeta besar. Loh, justru pendeta besar diuji. Kamu hamba Tuhan atau enggak hamba Tuhan? Kamu lihat pelayanan Tuhan atau kamu lihat uangnya? Ya, ini buat yang nikah ya. Wah, yang berkati saya kok Philip Mantova. Saya malu kalau cuma kasih 3 juta atau 4 juta, kasih 7 juta. Kok gitu weh? Kasih 2 juta aja, kalau perlu kasih 1 juta. Ya, biar pelayan Tuhan itu sadar bahwa hidupnya melayani bukan karena uang. Gitu loh. Jangan korbankan dana begitu besar seolah-olah pendeta ini kamu harus kasih PK besar. Saya kembalikan lagi ya. Pernikahan anak Tuhan itu esensinya nggak seperti itu. Jangan yang tidak esensi itu dibuat ribet gitu loh. Saya harus kembali kepada firman Tuhan yang murni. Saya gergetan. Ya kalau hamba Tuhan tentukan tarif untuk masuk pernikahan itu. Gergetan saya. Kamu terima PK, sudah terima nggak usah ngitung. Itu berkatmu. Mau cuma dikasih 500.000 kayak dikasih 700.000, dikasih 200.000, itu berkatmu. Bukan kamu tentukan tarif. Makanya pelayan Tuhan itu harus bebas, hamba Tuhan itu harus bebas daripada cinta uang. Itu yang sulit kami sebagai kami hamba Tuhan. Sulit banget termasuk saya. Tapi kita harus kembali kepada firman Tuhan yang murni itu harus. Ya, saya kasih tahu ya jemaat ya. Kalian kalau mau kasih apa dan sebagainya berdoa saja. Ya, jangan bukan karena nggak enakan sama pendeta. Ya, pendeta itu akan kau diproses Tuhan sendiri. Tuhan, aku hanya bisa kasih ini, aku doakan dalam nama Yesus. Kamu nggak bisa mikir, nanti mukanya pendeta cemberut kek. Lihat PK-nya kok cuma segini, dia kesel kek. Dia jauhin kamu, nggak urusan. Urusanmu cuma Tuhan. Tuhan, aku cuma bisa nabur sekian. Ampuni aku Tuhan. Tuhan tahu hatiku. Mau pendetanya cemberut. Ya, tiba-tiba nggak nyapa kamu, nggak urusan. Urusanmu cuma sama Tuhan. Yang penting pernikahanmu tuh masuk dalam rencana Tuhan. Bukan cuma ngejar seksnya saja. Tetapi ada rencana Tuhan di sana. Bagaimana suami memproses kamu, kamu memproses suamimu. Sama-sama saling menggesekkan, sama-sama saling mempertajam. Pengetahuan yang ditajamkan. Gitu loh teman-teman. Ya ini kan, kalian kan banyak punya anak nih. Yang sebentar lagi mau nikah-nikah kan. Ya pegang, kalau kalian dengar firman Tuhan ini bukan kebetulan saya kasih tahu. Ini Tuhan mau berbicara dengan kamu. Jangan pernah keraskan hatimu. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Lihat firman Tuhan. Aku nikahkan anakku sesuai dengan firman Tuhan. Aku PK yang ku punya, kayak ini, kayak apa, kayak semuanya tuh termasuk pesta dan sebagainya. Itu nanti Tuhan yang ngatur. Ya, aku hanya ngatur secukupnya aja. Yang penting anakku hidup dalam takut akan Tuhan bersama dengan suaminya dan bersama dengan istrinya. Selesai. Fokus sama esensi Bapak Ibu. Jangan terlalu fokus kepada segala sesuatu yang tidak menjadi esensi daripada firman Tuhan. Gitu loh.
Aduh kok, aku sudah mau nikah kok. Pendetanya minta 5 juta kok, harus gimana kok? Doa. Ya, Tuhan pasti kasih 5 juta itu. Sekalipun kamu dengan berat hati, Tuhan akan berurusan dengan hamba Tuhan itu. Pegang perkataan saya. Bapak Ibu. Ya, tetapi kamu harus doakan anak-anakmu supaya tidak terjadi pernikahan campur ini. Ini penting loh. Kemarin kita sudah belajar di Ezra. Apa yang dilakukan sama Ezra? Perempuan yang bukan orang Israel bersama dengan anak mereka disuruh pergi semua. Makanya jangan heran Bapak Ibu, keturunan mereka sangat benci sama Israel. Termasuk kepada Allah Israel, dibenci. Supaya Bapak Ibu paham itu. Nehemia ini perlu reformasi kepada umat Tuhan. Kamu sebagai orang tua harus reformasi kerohanianmu mulai dari kamu. Ini mulai dari imamnya yang reformasi. Imam Ezra ini yang reformasi. Nehemia ini juru minum raja, dia yang reformasi. Gitu. Tapi jarang pendeta pasang tarif, betul jarang. Tetapi ada. Ada. Ya, saya pernah dengar itu. Minta 5 juta pendetanya. Ya, di mana kau? Di Bekasi. Dah, itu aja. Gerejanya apa kok? Nggak usah saya sebut. Di Bekasi itu ada. Dah, itu aja saya kasih tahu. Ya, tapi kita bertobat. Justru gereja-gereja kecil itu tidak tentukan tarif loh. Ya, ini nih, ada kok. Aku tahu, aku alami. Nah ini ada bang, ini Bunda Desi ketik barusan nih. Dia ngalami juga. Ya, paham ya, Bapak Ibu ya. Tokoh-tokoh penting daripada kitab Nehemia itu adalah Nehemia itu sendiri. Gubernur Yehuda, seorang pemimpin visioner, administrator, tangguh dan pendoa yang teguh. Ya, Shalom, Bikai. Yang berikutnya siapa? Ezra, seorang imam dan ahli Taurat. Ya, mitra utama Nehemia dalam memimpin pembaharan rohani dan etika umat. Ada reformasi. Siapa yang bisa reformasi rohani tentang anak-anakmu? Kamu. Makanya saya punya tekad Bapak Ibu, anak saya itu harus jauh lebih baik daripada saya pada saat saya waktu kecil. Ada lebih minta 10 juta kok, waduh keterlaluan lah. Kalau 10 juta keterlaluan lah. Gak boleh lah. Gitu. Ya minim-minim 1 juta lah masih cincai lah. Tapi kalau 10 juta enggak, aduh keterlaluan lah. Keterlaluan. Bertobat ya. Ya, berikutnya ada yang namanya Sanbalat dan Tobia. Bapak Ibu perhatikan namanya siapa? Sanbalat. Ya, identik dengan RT 6. Tokoh-tokoh oposisi utama yang terus berupaya mengintimidasi dan menggagalkan pembangunan. Bapak Ibu perhatikan, spirit Sanbalat itu sampai sekarang masih ada. Ya, Sanbalat dan Tobia ini tokoh-tokoh oposisi utama yang terus berupaya mengintimidasi dan menggagalkan pembangunan. Makanya Bapak Ibu jangan heran, gereja-gereja digerebek, ibadah ditutup, ya dengan alasan Injil, itu orang-orang spiritnya Sanbalat itu. Ya, kalau Sanbalat itu bawa pedang sama ventung gitu. Kalau di sini bawa ventung, sama bawa apa? Tongkat hukum yang ada di bangsa negara kita. Belum ada izinnya, belum ada izinnya, belum ada izinnya. Gitu. Bapak Ibu. Haleluya, Tuhan Yesus tolong kita semua, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu paham ya sampai sini ya. Jadi kalau di zamannya Ezra itu ada Sanbalat dan ada Tobia, di zamannya kita ada siapa? HTI, FPI. Spiritnya sama Bapak Ibu, saya kasih tahu. Sama. Pasti diganggu. Yang namanya proses gereja itu pasti diganggu. Ya, tidak boleh ada gereja di sini. Ya, Sanbalat dan Tobia. Namanya nggak salah. RT 6-nya sama persis. Gitu loh Bapak Ibu. Ini cuma ganti nama aja sebetulnya. Jangan heran. Kita anak Tuhan, umat Israel yang urusannya sama Sanbalat,
Kita pun juga sama, berurusannya dengan apa? RT 6 yang modelnya kayak Sanballat dan Tobia ini. Bawa ventung, ancam-mengancam, bentak-bentak, caci maki, tutup, radikal, kekerasan. Nah, itu sudahlah. Sama kok. Jadi apa yang kita alami sekarang itu sudah dialami umat Tuhan di zaman lampau. Kita jangan kaget. Ya, dan Tuhan izinkan itu terjadi untuk membuktikan apa? Anakku, kamu adalah umatku, dan akulah Tuhan Allahmu. Kalau umat Israel diperlakukan sama seperti Sanballat ini memperlakukan Israel, dan kita diperlakukan sama seperti umat Israel yang diperlakukan dengan FPI dan HTI, kita sudah ada di jalur yang benar. Ya, kita sudah ada di jalur yang benar. Karena umat Tuhan di zamannya Nehemia dan Ezra muncul Sanballat. Ya, kita pengikut Kristus Yesus muncul yang namanya ventung-ventung dan tutup-tutup. Ya, sama Bapak Ibu. Spiritnya dari dulu sama. Nah, kedaulatan dan keberhasilan, ya. Penyelesaian tembok dalam waktu singkat 52 hari ini adalah kategori mujizat. Adalah bukti nyata dukungan ilahi. Pokok utama kitab ini adalah mengajarkan bagaimana kedaulatan Allah bersinergi dengan ketekunan manusia. Itu Bapak Ibu. Makanya kenapa kitab Yakobus mengatakan apa? Bertekunlah dalam doa. Karena ketekunannya kamu ini itu bersinergi dengan kedaulatan Allah. Yakobus itu mengajarkan tentang ketekunan. Ya, Yakobus tidak pernah mengajarkan Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Tidak pernah diajarkan. Tetapi yang diajarkan itu adalah ketekunan. Ya, karena kedaulatan Allah bersinergi dengan ketekunan manusia. Bunda Elis, bertekunlah di masa-masa sulitmu sampai saat kapanpun. Tekun cari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Ya, Tuhan sedang menggunting. Ya, jiwa-jiwa kita yang kepingin suka uang terlalu berlebihan. Kadang-kadang kita stres, kondisi kita kekurangan uang dan sebagainya, tapi tidak untuk selamanya. Tapi Tuhan izinkan lepaskan itu semua. Tuhan, aku hidup dari sehari untuk sehari. Aku tidak mau khawatir, aku tidak mau mikir, aku tidak mau terlalu mikir punya uang terlalu banyak, tapi kehidupanku dari sehari-hari untuk Tuhan. Tekun di sana. Sampai berkat 5 roti 2 ikan, 12 bakul yang kau dapat dalam nama Yesus. Ya, Tuhan bisa pakai anakmu, Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberkati dan memeliharamu. Itu loh cara Tuhan tuh kayak gitu. Ya, makanya butuh tekun. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kita ini Bible study itu sudah zaman 2021 Bapak Ibu. 3,5 tahun loh. 3,5 tahun itu awal kita bahas kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Wih, rasanya kepingin berhenti di tengah jalan juga ada rasa. Nggak ada yang nonton. Ya, nggak ada yang support. Ya, ini tiba-tiba Tuhan kirim Bunda Lydia. Ya, Tuhan tiba-tiba kirim Bunda Elis yang selalu typing tap ayo absen tap terus mulai. Aduh Bapak Ibu, pertama kali kita pengajaran Bible study ini Bapak Ibu, cuma 3, 4, 5 orang. Sedih. Cuma 7 orang, 8 orang. Ini sampai 70 ini udah mujizat. Betul. Setelah itu flat angkanya 24, 20, 19, 30, aduh gitu. Ya, dari situ saya ngerasakan hati Tuhan. Rasakan kau nak, saat kau berbicara firmanku, siapa yang mau mendengarkan kamu? Ya, makanya kenapa tertulis dalam Alkitab, saat aku beritakan kebenaran, siapa yang dengar saya? Saya ngerasa itu Bapak Ibu. Saya ngerasa. Ya, makanya saya ngerasakan juga seperti yang Yesus alami kepada murid-muridnya. Sudah diajarin firman, kenapa masih degil hatimu? Itu. Sudah kita ngajarin firman Kejadian sampai Wahyu, masih ada yang degil. Aduh, ini kurang pemberitaan apa lagi? Ada Tuhan. Gitu. Saya benar-benar ngerasa loh seperti yang Yesus rasakan, yang dirasakan sama murid-murid Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu. Ya, sampai saya akhirnya koreksi dengan diri saya sendiri. Kalau Tuhan itu sabar dengan saya yang jatuh bangun balik dalam dosa, saya harus sabar dengan umat Tuhan yang jatuh bangun juga. Saya ini jatuh bangun Bapak Ibu. Saya itu enggak flat lurus saja, enggak loh.
Sudah tahu firman kadang-kadang masih jatuh dalam dosa loh. Betul saya kasih tahu. Ya, tapi Tuhan itu sabar sekali sama saya. Makanya dari situlah saya ketransfer kesabaran Tuhan. Saya coba sabar sama umat Tuhan. Terus saya beritakan, terus saya ingatkan. Sampai kapan? Selama nyawa ini masih ada di tubuh, saya tetap beritakan. Bukan untuk menyindir ya. Ya, atau menyindir gereja atau menyindir hamba Tuhan, enggak. Tapi kebenaran firman Tuhan yang murni harus tetap diberitakan. Makanya diajarkan tentang apa? Ketekunan. Tekun. Ya, saya belajar ketekunan dari apa? Pelayanan ini. Ya, live di TikTok ini. Dan saya harus konsisten. Jamnya harus konsisten. Jam-jam yang sudah ditempatkan konsisten. Kecuali ada perubahan, satu kali perubahan, terus konsisten lagi waktunya. Harus konsisten di sana. Harus belajar tekun di sana. Harus belajar sabar di sana. Gitu. Sekalipun di dalam pertengahan jalan bisa down. Tapi Tuhan itu banyak menyemangati Bapak Ibu. Bapak Ibu, kurang lebih berapa ya Bunda? 5 tahun ya? 5 tahun. Ini saya baru dapat berkat HP baru yang saya pakai ini Bapak Ibu. Ini dari teman-teman TikTok sama teman-teman Heaven Ministry. HP yang saya pakai ini. Ini terselamatkan. Ini saya beli. Yang saya pakai sekarang ini berkat. Sangat terbantu sekali saya ini. Dengan ada HP yang satu ini. Saya tambah semangat. Tuhan itu paling tahu cara menyemangati anak-anaknya dan hamba-hambanya. Semangat saya Tuhan. Waktunya juga tepat. Tidak cuma itu Bapak Ibu. Dapat ini lagi. Nih. Wah. Saya dapat komputer PC ini. Tambah semangat lagi. Wah, saya cari berjam-jam, 2 jam, 3 jam. Saya cari data-data banyak hal. Saya cari datanya. Saya tanya AI, saya searching di Google. Untuk apa? Siapkan makalah ini supaya terunut. Pada saat saya memberitakan firman Tuhan tentang kitab Nehemia ini, semuanya tertata dengan rapi. Terunut semuanya. Ini berkat loh Bapak Ibu. Saya nggak keluar rumah ini. Termasuk HP ini. Tuhan itu punya berbagai macam cara. Tetapi kamu tekun. Makanya Bapak Ibu saya sampaikan begini. Kamu tekun aja sama Tuhan. Berkat itu pernah bisa datang sekalipun waktunya tidak cepat. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka main instan-instanan kayak mie goreng instan gitu, enggak. Tetapi kalau dia kasih berkat itu, waduh kamu sangat bersuka cita. Karena waktunya itu tekun. Karena waktunya itu tepat sesuai dengan apa yang Tuhan. Makanya tekun. Ya, kamu ikut Tuhan tekun. Itu yang diajarkan. Bukan diajari Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Nggak esensi itu. Kalau ketekunan itu esensi diajarkan. Kamu harus tekun. Apapun kondisimu kamu harus tekun. Lagi tompes aja tekun. Gitu. Bapak Ibu kalau mau memilih ya, saya lebih baik milih kerja loh. Duitnya pasti tiap bulan. Ya, tetapi ketidakpastian dalam ekonomi, ada kepastian berkat dari berkat Tuhan. Saya melayani Tuhan, pasti ada berkatnya. Ya, secara total rupiah itu tidak kuantitinya tidak selalu sama. Tetapi berkat itu tidak pernah membuat saya kelaparan. Berkat itu tidak membuat tubuh saya semakin kurus. Itulah penyertaan Tuhan. Saya bersyukur punya keluarga yang harmonis. Saya bersyukur punya anak yang manis. Ya, sekalipun bandel sering dikasih tahu, tapi bersyukur anak itu mulai belajar untuk nurut. Itu berkat Tuhan. Kepada siapa kamu menggantungkan hidupmu kalau tidak berkat sama Tuhan? Tetapi ketekunanmu itu menggugah hati Tuhan. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Ketekunanmu itu mendatangkan berkat. Setialah dalam pelayananmu yang kecil, apapun itu bentuknya. Ya, Tuhan akan ganjarkan itu dengan berkat yang tidak pernah kamu lihat. Makan janjinya apa? Apa yang tidak pernah kamu lihat. Apa yang tidak pernah kamu dengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat siapa? Buat kamu, kalau kamu tekun. Nehemia mencontohkan keseimbangan antara bersandar total kepada Tuhan melalui doa, sekaligus bekerja secara giat. Bekerja keras.
secara logistik dan strategis. Bapak Ibu perhatikan ya. Nih, perhatikan. Nehemia itu mencontohkan keseimbangan bersandar sama Tuhan, sama kerja dengan tekun, giat, dan strategis. Strategis itu apa? Berpolitik yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kenapa ini berhasil? Karena Nehemia itu adalah juru minumnya raja besar. Oh, taat ini gini loh. Taat itu perintah sama hukumnya taat. Ya. Terus tekunnya itu apa? Tekun kalau kondisimu lagi nggak enak, kamu tetap taat sama firmannya. Itu bedanya. Kamu tekun dalam kondisi apapun. Ya, taat, kamu taat sama hukum-hukum Allah. Tekun itu melakukan semua firman Tuhan secara to be continue terus-menerus. Mau kondisimu baik, kondisimu tidak baik, kamu terus lakukan firman Tuhan. Itu yang namanya tekun. Taat itu di awal. Kamu taat sama firmannya. Menjalankan firman Tuhan ini di dalam situasi kondisi yang naik turun nih, tetap kamu jalankan firman Tuhan. Itu yang namanya ketekunan. Paham? Ya, menjalankan ketaatanmu itu harus dengan ketekunan everyday. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nilai teologis dan aplikasinya adalah integritas kepemimpinan. Pemimpinan sejati melayani dengan berani, menolak keistimewaan atau privilege. Nih Bapak Ibu, itu kepemimpinan yang sejati. Yang korup dan menjadi teladan bagi pengikutnya. Nih, ini pemimpin yang sejati. Bapak Ibu, kadang-kadang saya heran ya. Ada seorang hamba Tuhan, kalau kamu undang saya hotel minimal bintang 3. Dijemput pakai Alphard. Ya, kalau dijemput pakai Avanza nggak mau, tapi maunya Alphard. Sedangkan di sini diajarkan apa? Pemimpin ini menolak keistimewaan. Privilege-nya ditolak. Nggak seperti gubernurnya Kalimantan Timur. Ya, beli kursi pijat, buat akuarium. Nggak seperti gubernurnya Kalimantan Timur. Itu bukan pemimpin itu. Ini tokoh pemimpin luar biasa ini. Privilege dia tolak. Ya, mereka nggak korup dan menjadi teladan bagi pengikutnya. Nah sekarang pemimpin-pemimpin kita boro-boro jadi teladan. Sakit hati ya. Gitu. Apalagi anggota dewan. Sakit hati ya. Gitu loh Bapak Ibu. Ini enggak. Mereka benar-benar jadi figur, menjadi teladan. Dari ini Bapak Ibu, dari selama saya sampai umur saat ini, saya melihat ada 3 tokoh yang benar-benar dicintai oleh rakyatnya. Yang pertama Pak Jokowi, yang kedua Ahok, yang ketiga Gubernur Maluku Utara, si Seli. Ya, sama 4 KDM. Hanya 4 tokoh ini yang saya lihat, yang benar-benar dicintai sama rakyatnya. Ya, saya tidak tahu daerah-daerah yang lain. Ibu Sherly, betul, sorry. Ya, Ibu Sherly. Ada 4. Pak Jokowi, Pak Ahok, Ibu Sherly, sama KDM. 4 tokoh ini yang saya lihat. Yang benar-benar dicintai sama rakyatnya. Tokoh yang lain saya tidak lihat loh. Prabowo pun saya tidak merasakan saya melihatnya. Tetapi yang saya lihat ini, yang saat ini mencolok Ibu Sherly. Bagaimana Maluku Utara berkembang dengan luar biasanya. Itulah pemimpin yang sejati. Pemimpin yang sejati selalu membuat daerahnya menjadi maju. Ahok apa yang dilakukan di Jakarta? Membuat maju. Jokowi apa yang dilakukan di Papua? Penyerataan harga BBM. Jawa 7.500, Papua 7.500. Ya. KDM ke bawah. Menyelesaikan semua banyak hal ke bawah, bantu di bawah. 4 orang ini tidak pernah ngurusin KTP-nya Angin. Angin punya KTP tidak pernah diurusin sama 4 orang ini, Bapak Ibu. Ya,
4 orang ini tidak pernah ngurusin air itu mau parkir air di mana tuh tidak pernah ngurusin. 4 orang ini tidak pernah ngurusin yang namanya rumah sakit dijadikan rumah sehat, tidak pernah ngurus. Yang model-model begitu tuh 4 orang ini tidak pernah ngurusin. Kenapa? Karena itu bukan esensi. Gitu loh. 4 orang inilah yang saya berharap bermunculan lagi pemimpin-pemimpin model 4 orang ini. Itu yang harus kita doakan bersama. Loh, kalau pemimpinnya modelnya kayak Nehemia, maju negaranya. Kalau gubernurnya kayak Bu Serli di Maluku Utara, maju rakyatnya, sejahtera dia. Nelayan diperhatikan, rumah rakyat banyak dibedah, banyak dibangunin, yang main kotor diserang. Dengan kasih dan ketegasan jalan, lu enak. Enak bro, model kayak begini. Ya kalau model Kalimantan Timur, gubernurnya, wah enak gubernurnya. Mobilnya berapa miliar, akuariumnya berapa M, pijetannya berapa juta. Aduh Tuhanku tolong. Ya, ini pemimpinnya sejati. Di kitab Nehemia ini memberikan keteladanan bagaimana integritas seorang kepemimpinan. Pemimpin sejati melayani dengan berani menolak keistimewaan, privilege yang korup, tapi menjadi teladan bagi pengikutnya ini. Itu loh Bapak Ibu. Nah berikutnya adalah kuasa doa dan ketergantungan. Nehemia selalu mengawali tindakannya dengan doa. Itu yang membuat dia mengandalkan Tuhan yang buat maju. Saya dengar Bu Serli juga sama. Apapun yang dia lakukan dia berdoa. Tuhan Yesus tolong saya. Maju. Pasti maju. Itu loh. Baik doa syafaat maupun doa kilat menunjukkan tergantungan total pada Tuhan. Ya, saya sampai geleng-geleng kepala loh Bapak Ibu. Bu Serli itu menyabet banyak penghargaan kok banyak sekali. Kenapa nggak dibagi sama gubernur lainnya? Apalagi gubernur saya yang di sini ini, Pak Wayan Koster ini. Gitu. Banyak penghargaan diambil semua sama dia. Bukan beliau kamaruk. Ya, bukan Bu Serli itu tamak, bukan. Dia kerja. Dia kerja. Dia sayangi rakyatnya. Dia kerja dengan hati. Itu bedanya. Dia kerja dengan hati, dia kerja dengan doa. Dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Berhasil. Berhasil. Ini loh yang harus kita contoh. Nanti ya Bapak Ibu ya, saya kasih tahu ya, tolong ya 66 tuh umat Tuhan di sini. 2029 ayo kita kompak doa. Ya, supaya 4 orang ini diberikan kepercayaan lebih menurut pandangan Tuhan. Ya, bukan karep-karepnya kita juga. Bukan mau-maunya kita juga. Sama tokoh-tokoh di belakang layar. Ya, yang sangat membantu 4 orang ini. Mau dia Kristen kek, mau dia Islam kek, mau dia Hindu, Buddha, nggak urusan. Yang penting kesejahteraan rakyat itu bisa terjamin. Gitu Bapak Ibu. Ya, 2029 doa ya. Mulai dasarkan doa ya. Ya, doakan, doakan, doakan. Jangan sampai Maluku Utara diganti pemimpinnya baru, bukan tambah maju, tambah mundur. Ya, Ahok diganti sama A yang lain, jadi tambah mundur. Yang sudah dilakukan hancur lebur diganti, hanya demi-demi gengsi. Aduh, capek deh. Ya, berikutnya Bapak Ibu, ada yang namanya sinergi dan kerjasama umat. Kesuksesan besar diraih bukan oleh satu pahlawan, saya kasih tahu ya. Keberhasilan sebuah bangsa itu tidak tergantung satu orang. Melainkan karena pembagian kerja yang merata dari seluruh lapisan masyarakat. Pemain sepak bola, saya sangat banyak mempelajari dari Scaloni. Scaloni pelatih Argentina, dia tidak selalu melihat nama-nama pemain besar. Tetapi bagaimana semua strategi itu bisa dilakukan merata di setiap lini dan semua pemain-pemainnya itu nurut sama strateginya. Itu yang disukai sama Scaloni.
Itu yang disukai. Ya, sama seperti ini. Bukan satu pahlawan, bukan one man show. Tetapi ada sinergi antara rakyat, lapisan masyarakat, bersama dengan tokoh-tokoh adat, bersama dengan penguasa. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Keren. Coba kalau rakyat kita itu bisa sinergi dengan pemerintahan kita. Bisa bersinergi. Semua jajaran, ya, semua jajaran institusi kerja semuanya bersinergi. Wah, keren. Ya, makanya Bapak Ibu jangan heran kalau Argentina itu begitu solidnya sekali. Kenapa? Karena semua pemain itu dimultitaskingkan. Dari back sentral bisa ke back tengah. Dari back sentral bisa ikut nyerang. Dari back sayap itu bisa menjadi back tengah. Itu selalu disinergikan. Dia cari orang-orang yang tepat untuk sesuai dengan strateginya. Makanya mereka solid. Gitu loh Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu kerjasama dengan hamba Tuhan, pendeta-pendeta kalian doakan. Wah, gereja kalian pasti luar biasa. Itu loh Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya adalah sentralitas firman Tuhan. Pemulihan fisik secara monumental tak akan bermakna tanpa diiringi pemulihan rohani yang berakar pada ketaatan firman Tuhan. Itu Bapak Ibu. Sentralnya itu firman Tuhan. Yang menjadi sentral dalam hidupmu itu harus firman Tuhan. Pemulihan fisik terjadi, itu terjadi pemulihan dari hati. Pemulihan ekonomi terjadi kalau itu juga ada pemulihan secara rohani di dalam rohmu. Ya, yang Tuhan mau pulihkan itu bukan luarnya dulu, dalamnya dulu. Yang mau dipulihkan dulu bukan ekonomimu dulu yang dipulihkan, hatimu dulu dipulihkan. Ya, baru dikasih uang sedikit langsung beli sana, beli itu, beli ini, beli sono, beli itu. Waduh. Yang mau dipulihkan Tuhan apa? Hatimu lebih dulu. Pemilihan secara fisik, secara monumental tidak akan bermakna tanpa diiringi pemulihan rohani yang berakar pada ketaatan firman Allah. Gitu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Itu. Bang Marson, tolong jangan pakai nama agama ya. Ahok diganti dengan Bapak A yang lain begitu ya, tapi jangan include-kan agamanya. Ya, nanti bisa memicu yang nggak enak. Gitu. Pemulihan secara fisik, secara monumental tidak akan bermakna, saya kasih tahu, tanpa diiringi pemulihan rohani yang berakar pada ketaatan firman Allah. Ketaatanmu dalam firman Allah itu penting. Konsistenmu dalam melakukan firman Tuhan itu dari hari ke hari itu sangat lebih jauh lebih penting. Kitab Nehemia bukan sekadar kisah tentang membangun kembali tembok batu, melainkan tentang membangun kembali identitas. Tuh. Identitas anak Tuhanmu harus ada. Iman dan ketaatan suatu bangsa kepada Allah mereka. Itulah kesimpulan utamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu mau bertanya boleh, mau bersaksi boleh. Saya ada waktu sekitar 15-20 menit. Sebelum itu saya putarkan sebuah lagu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar Bapak Ibu. Kita nikmati satu lagu ini. Satu kerinduan kami Tuhan Yesus, untuk menjadi sempurna seperti-Mu. Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba,
Sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sebelum hari akhir hidup kami tiba, ya Tuhan. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Katakan bersama, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai dan jalan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai dan jalan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai dan jalan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, ini ada teman kita mau naik, Bapak siapa ini ya? Bapak Irwandi. Bapak mau kesaksian atau gimana Pak? Karena kita bukan untuk berdebat ya, tetapi untuk sharing boleh, menyampaikan sebuah itu juga boleh, gitu ya. Tetapi kalau abang mau ini, coba Bang Irwandi coba typing dulu ya, biar saya tahu tujuannya naik buat apa ya. Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini, kita kan tidak tahu kapan kita dipanggil pulang kan. Ya puji Tuhan kalau Tuhan masih percayakan kita umurnya panjang. Ya tetapi kan kita tidak pernah tahu. Jadi selama kita hidup saat ini, Bapak Ibu cari perkenanan Tuhan saja. Ya jangan terlalu mencari yang namanya kebanggaan sebuah pelayanan baik dalam gereja maupun apapun. Ya kembali kepada esensi firman, termasuk nanti tentang pernikahan anak-anakmu. Ya mau diberkati gereja mana tuh tidak urusan lah, sudah. Ya tetapi kamu memberikan warisan takut akan Tuhan. Menjadi seorang istri, menjadi seorang suami yang takut akan Tuhan, modelnya kayak gimana? Itu jauh lebih utama Bapak Ibu. Ya masalah pesta dan sebagainya itu bisa dibicarakan. Ya tetapi kebahagiaan putra putri kita di atas segalanya.
Jangan sampai karena kepentingan organisasi kita membuat anak kita tidak bahagia. Hanya kepentingan organisasi, hanya takut dibicarakan sama jemaat atau apapun bentuknya itu. Ya, jangan terjebak di sana. Organisasi itu bagus. Ya, organisasi ini juga Tuhan pakai untuk yang namanya legalitas hukum sebuah hubungan pernikahan maupun kematian betul. Tetapi kepentingan kita selalu kerajaan Allah. Kendaraan organisasi kita hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Jangan diberikan untuk yang lain. Ya, dan poin yang berikutnya adalah integritas kita sebagai hamba Tuhan. Ya, tidak boleh matok-matok. Kalau kamu motivator, 1 kali kesaksian atau 1 kali keunjungan dikasih 30 juta, itu karena kamu motivator. Tetapi kalau hamba Tuhan, kamu tidak bisa matok. Ya, kalau kamu matok 30 juta, ganti. Jangan jadi hamba Tuhan, jadi motivator saja. Ya, karena Tuhan itu tidak pernah matok itu. Persembahan kasih yang saya terima, saya tidak pernah patok, mendapat apapun, saya syukuri, sekecil apapun saya syukuri. Gitu. Ada yang pernah transfer saya cuma 50.000, saya bersyukur. Dengan masa kekurangannya dia mau menabur, sekalipun cuma 50.000, bersyukur sekali. Ya, minimal itu bisa buat anak saya jajan di Mbak Miyaki. Ada sukacita dari sana. Gitu ya, tapi nggak boleh matok. Ya, makanya Bapak Ibu, target-target seperti di atas ini cuma bawaan TikTok. Saya tidak pernah pasang target tinggi. Waktu saya ke riset HP saya, memang targetnya tinggi. Saya ditegur sama Bunda Lydia, saya ganti targetnya. Gak besar. Di YouTube saya, di Epenutus Live, saya juga nggak pasang nomor rekening saya. Saya nggak pasang. Bapak Ibu, semakin kalian senangkan hati Tuhan Yesus, saya semakin senang. Ya, kalau Bapak Ibu sangat diberkati dengan pengajaran ini, saya cuma minta Bapak Ibu, doakan saya. Supaya saya jangan jatuh. Doa-doa kalian itu yang menjaga saya supaya saya tidak jatuh dalam dosa. Saya masih punya daging loh ya. Saya nggak lebih baik dari Daud, saya kasih tahu Bapak Ibu. Ya, saya nggak lebih baik dari Daud. Kalau Daud itu melihat orang mandi, kalau saya itu bisa ngintip malahan. Gitu. Ya, Daud tuh nggak ngintip orang mandi, dia lihat orang mandi. Gitu. Saya mungkin bisa ngintip. Makanya saya bilang saya nggak lebih baik dari Daud. Ya, saya nggak lebih baik daripada yang lainnya, bahkan Yusuf lebih hebat daripada saya. Tapi satu sisi yang saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan dan berkenanan Tuhan. Doakan saya Bapak Ibu, supaya saya tidak jatuh. Ya, karena hamba-hamba Tuhan itu harus kalian doakan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, doa-doa kalian kepada hamba Tuhan tidak mengurangi berkat kalian. Ukuran yang kalian lakukan untuk menjaga doa kalian untuk hamba-hamba Tuhan, kalian akan terjaga dengan sendirinya. Karena itu yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kau menabur hamba Tuhan supaya tidak jatuh dalam dosa. Nanti lihat anak-anakmu, lihat dirimu. Tuhan jaga kamu supaya kamu gak jatuh dalam dosa. Begitu kuncinya. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Ya, paham ya Bapak Ibu sampai sini ya. Terima kasih Bapak Ibu yang tidak banyak pertanyaan. Saya minta Bapak Ibu respon di dalam melakukan firman setiap hari. Saya tidak perlu lihat. Saya juga nggak perlu tahu. Ya, tapi kalian respon aja dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, kita belajar firman Tuhan sama-sama. Gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih pintar, gak ada yang lebih rohani. Kita sama-sama semua belajar. Saya cuma dikasih karunia itu aja. Bedanya cuma di situ. Ya, terima kasih Bunda Cherry buat doanya. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya putarkan sebuah lagu ya. Saya mohon ya, boleh ya, saya kasih permintaan bisa ya. Selama satu lagu ini diputar, kalian doakan dari bawah aja dong. Ya, jadi selama lagu ini diputar, kalian doa aja dari bawah. Mau doa dari dalam hati atau bersuara kan terserah kalian. Ya, doanya apa? Khusus tolong doakan saya, keluarga saya, anak saya, istri saya, termasuk pelayanan saya, termasuk nanti kalau ada perjalanan-perjalanan saya keluar kota, keluar daerah, supaya semua itu setiap saya berjalan keluar, itu harus ada rencana Tuhan tergenapi. Ya, setiap saya jalan ke tempat manapun, itu harus ada kuasa Tuhan diimpartasikan. Itu visi misi saya. Ya, saya setelkan ini ya, saya setelkan lagu ya. Tolonglah Bapak Ibu doakan saya ya. Taburlah kalian dalam doa kalian ya. Ya, saya putarkan satu lagu ya. Ya, boleh di typing, boleh nggak di typing terserah. Ya, nggak di typing pun nggak apa-apa. Yang penting kalian dalam hati doakan. Ya, Bapak Ibu ya. Saya putarkan satu lagu ya. Setelah itu kita tutup dalam doa.
banyak hal yang tidak kami mengerti di hidup kami. Tetapi kami mau belajar percaya, jejakmu sempurna bagi kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah lara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah lara yang gelap. Bapak Ibu bisa arahkan tangan kalian ke layar. Ya, sebagai Bapak Ibu doakan saya ya. Bu, arahkan tangan ke layar. Ya, kalau sudah 5 menit, 1-2 menit, nggak cukup, turunkan lagi, nggak apa-apa. Ya, lepaskan berkat ya. Ya, Bapak Ibu ya. Boleh lah ya, hamba Tuhan request doa dari kalian ya. Boleh lah ya. Ya. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah lara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu kami mau tetap percaya, ya Tuhan, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Hidupku milik Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela
Mari Bapak Ibu kita menghamba kepadanya ya. Yuk kita tutup dalam doa ya. Bapak Ibu sekarang giliran. Tangan kalian yang terbuka, saya yang berkati. Ya, kita gantian. Bapak Ibu buka tangan kalian dan terimalah berkat Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkatimu. Berbahagialah kalian yang duduk dekat di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dan merenungkan firman ini siang dan malam. Aku Tuhan Allahmu yang menyertaimu. Engkau akan berjalan di dalam genggaman tanganku. Dan aku akan memberikan mujizat-mujizatku kepadamu. Dan apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, aku sediakan bagimu. Akulah Tuhan Allahmu yang tidak akan pernah meninggalkanmu dan membiarkanmu. Tetapi kukatakan kepadamu, setialah pada apa yang kusampaikan lewat hamba-hambaku. Bertekunlah di dalam doa. Aku Tuhan Allahmu yang akan menyertaimu sampai kepada penghujung kehidupan zaman. Sampaikan kepada keturunan-keturunanmu bahwa akulah Tuhan Allahmu yang akan memelihara keturunan-keturunanmu dan memberkati dan melindungi. Bahkan aku menyinari wajahku untukmu, memberikan engkau kasih setia, menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima berkat ini mulai dari sekarang sampai kepada penghujung hidupan ini, bahkan sampai ke ujung kehidupan zaman ini. Demi namaku yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wajib terus dalam Tuhan. Bapak Ibu, Rabu kita akan masuk di kitab berikutnya di Ayub. Ya, setelah Ayub nanti kita masuk ke Mazmur. Tuhan Yesus memberkati. Wajib terus dalam Tuhan. God bless you. God bless you. God